Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Komunikasi IT dan Perencanaan Bisnis dalam IT. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Noverina Anggraini, dengan NPM C1C021111, dan Putra Wiralegawa C1C021120, Asyura Ayu Kristalina dengan NPM C1C021132, dan Salsabila Nasrullah Marhalangi C1C021139, dan terakhir yaitu Modesta Justina Mate dengan NPM C1C021146. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Asyura. Baiklah, poin yang pertama, arti penting teknologi komputer. Komputer memang mengambil peranan penting dalam perkembangan teknologi. Pentingnya komputer telah mampu memudahkan berbagai pekerjaan dalam berbagai bidang. Meskipun komputer juga merupakan produk teknologi, komputer tidak hanya berperan dalam bidang teknologi saja. Dalam keseharian sangat mudah dijumpai kegiatan yang dimudahkan dengan pemanfaatan komputer. Hendaknya saat ini setiap meskipun hanya sebagai pengguna wajib mengetahui pengetahuan mengenai komputer, walaupun hanya dasar saja, plus penggunaan internet. Dengan memahami pengetahuan mengenai komputer, maka mampu untuk ikut berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jika kurang mampu mengerti dasar penggunaan komputer, maka akan kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Tidak lain jika bukan karena pengaruh pentingnya komputer pada perkembangan teknologi memang sangat luar biasa besar. Next. Komponen dasar komputer. Komponen-komponen utama komputer. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware adalah antara lain mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua, processing device. Setelah melalui processing device, data yang sudah diolah kemudian akan dikeluarkan dan ditampilkan kepada pengguna. 3. Storage device. Saat sedang mengolah data di komputer, tak jarang pengguna akan menyimpan data tersebut untuk bisa dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Next. Yang kedua, software. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud, alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengelola data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yakni software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Yang ketiga, firmware. Kehadiran komponen ini tidak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer. Berbeda dari hardware dan software, firmware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Komponen-komponen dasar komputer antara lain flash atau kotak komputer, monitor, layar, keyboard, dan mouse. Komputer dinding. Laptop atau komputer dinding adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor AC yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan kurang lebih 2 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis. Habisnya baterai tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai.
Laptop terkadang disebut juga dengan komputer notebook atau notebook saja. Berbeda dengan komputer desktop, laptop memiliki komponen pendukung yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat komputer jinjing yang portabel. Sifat utama yang dimiliki oleh komponen penyusun laptop adalah ukuran yang kecil, hemat konsumsi energi, dan efisien. Komputer jinjing biasanya harganya lebih mahal, tergantung dari merek dan spesifikasi komponen penyusunnya. Walaupun demikian, harga komputer jinjing pun semakin mendekati desktop. Seiring dengan semakin tingginya tingkat permintaan konsumen. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novrina Andreani. Baiklah, selanjutnya yaitu Personal Digital Assistant. Personal Digital Assistant adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil, serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya, kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya, seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik email, penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Selain dari itu, dengan PDA, komputer saku ini, kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku elektronik, menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan, versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet, atau extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Kegunaan PDA. Yang pertama yaitu sebagai telekomunikasi. Awalnya kemunculan PDA tidak memberikan fasilitas telepon, melainkan hanya sebagai agenda, fax, dan penyimpan data digital. Namun, seiring perkembangannya, PDA bukan hanya berfungsi sebagai agenda digital, tetapi juga sebagai telepon genggam. Selain itu, PDA dilengkapi dengan berbagai aplikasi seperti wireless, Bluetooth, internet, dan lainnya, sehingga mampu terkoneksi secara LAN atau daring. Yang kedua yaitu informasi. Sebagai komputer genggam, PDA mempunyai akses terhadap informasi melalui jaringan internet. Informasi tersebut mencakup kesehatan, olahraga, berita, gejala alam, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai pendidikan. Bagi beberapa lembaga pendidikan, pada saat proses pembelajaran PDA diperbolehkan untuk dipakai di dalam kelas, misalnya untuk mencatat dengan sistem digital. Dengan PDA, kesalahan-kesalahan ejaan dapat diperbaiki serta memodifikasinya menjadi lebih menarik. Pendistribusian bahan-bahan pelajaran juga dapat dilakukan dengan mudah berkat bantuan infrared dan Bluetooth yang tersedia pada fitur PDA. Yang keempat yaitu olahraga. Piranti genggam ini juga bisa digunakan untuk membantu kemudahan dalam berolahraga. Contoh, adanya aplikasi pengukur cuaca yang bermanfaat untuk pemain golf dan peselancar. Kemudian, adanya aplikasi pengukur cuaca yang berguna untuk memperkirakan keadaan cuaca ketika akan berolahraga atau bepergian. Selanjutnya itu penyebab PDA punah di pasaran. Meskipun pernah menjadi gadget primadona bagi para kaum profesional, lama-kelamaan PDA menghilang dari pasaran. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak produsen HP yang bermunculan dan menawarkan HP dengan fitur serupa. BlackBerry merupakan salah satu alasan terbesar kenapa PDA hilang dari permukaan. BlackBerry sudah dilengkapi dengan keyboard QWERTY, fisik, serta fungsi email dan messaging. Fitur tersebut belum ada di HP lain dan baru ada di PDA saja. Selain itu, desain HP BlackBerry yang futuristik bikin PDA jadi terlihat jadul. Selain bentuknya yang biasa, PDA juga memiliki ukuran yang cukup besar. Bobot PDA juga lumayan berat sehingga cukup merepotkan. Selain itu, dengan dirilisnya iPhone 1 pada tahun 2007 menandakan dimulainya era ponsel pintar sekaligus mematikan bisnis PDA dan ponsel BlackBerry secara perlahan-lahan. Ponsel pintar atau smartphone. Smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler yang pintar dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi OS yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembangan aplikasi. Ada juga yang mendefinisikan smartphone sebagai sebuah telepon genggam pintar yang memiliki fitur canggih seperti email, internet, pembaca e-book, dan lainnya.
Singkatnya, smartphone merupakan komputer kecil yang memiliki kemampuan sebuah telepon. Fitur ponsel pintar ini yaitu ada telepon, SMS, kamera, pemutar musik dan video, internet, editing dan dokumen, e-book viewer, aplikasi game, e-commerce, aplikasi investasi, sosial media dan video streaming, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibaca oleh Putra. Baik, saya akan lanjutkan. Perbedaan PDA dan smartphone. Pada era tahun 2000-an, PDA terbagi atas dua jenis, yakni PDA biasa dan PDA phone. PDA biasa memiliki kemampuan seperti komputer mini. Hanya saja, tidak bisa melakukan panggilan telepon. Sementara itu, PDA phone merupakan komputer mini yang sudah dilengkapi dengan fitur telekomunikasi. Harga PDA phone juga tentu lebih mahal dibanding PDA biasa. Meskipun PDA phone tampak mirip seperti leluhur smartphone, namun sejarah penciptaannya keduanya cukup berbeda. PDA phone berangkat dari penciptaan gadget dengan fungsi utama sebagai asisten yang berfungsi untuk menyimpan notes dan menjalankan aplikasi untuk bekerja seperti Microsoft Office. Di perkembangannya, PDA mulai memasukkan fitur telekomunikasi agar orang-orang tidak perlu lagi membawa HP dan PDA sekaligus. Di lain sisi, handphone merupakan alat komunikasi yang memiliki tujuan awal untuk saling berkirim pesan teks maupun suara. Barulah di zaman sekarang, handphone berevolusi menjadi smartphone dengan memasukkan fitur-fitur pintar yang kita kenal selama ini. Selain perbedaan sejarah, terdapat juga perbedaan dari faktor performa. Sejak kemunculannya, PDA selalu diidentik dengan layar sentuh. Sementara itu, HP di zaman tersebut masih mengandalkan fitur keyboard biasa. Namun, kini justru smartphone telah meninggalkan keyboard dan beralih menggunakan layar sentuh seperti PDA. Next. Perencanaan bisnis dalam IT. Definisi. Perencanaan bisnis sendiri dapat diartikan kurang lebih sebagai berikut. 1. Suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. 2. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Dari dua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan bisnis sangat diperlukan untuk meyakinkan baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain atau investor bahwa suatu bisnis yang akan ditekuni tersebut adalah menarik dan memiliki prospek yang baik. Nah, isi dari perencanaan bisnis IT. Pertama, pendahuluan. Tentukan latar belakang dan tujuan dari bisnis dalam bidang IT yang ingin kamu laksanakan. Dan selanjutnya yang kedua, profil usaha. Profil usaha terbagi dari beberapa poin, yaitu nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pemilik, nama dan alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi setiap saat, dan yang terakhir, informasi tentang bisnis yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu analisis industri. Penilaian pasar yang digunakan oleh para pebisnis dan analisis untuk memahami dinamika persaingan pada suatu industri. Poin yang pertama yaitu prospek masa depan industri IT. Yang kedua, analisis persaingan. Yang ketiga, segmentasi pasar yang akan dimasuki. Dan yang keempat, ramalan-ramalan tentang produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya, keempat, deskripsi usaha. Salah satu elemen terpenting dari rencana bisnis Anda, fungsinya adalah memperkenalkan tujuan dan peluang atau potensi bisnis Anda kepada calon investor mitra atau pihak pendukung lainnya, mencakup produk yang ditawarkan, jasa layanan, lokasi usaha, ruang lingkup bisnis, personalia, dan perlengkapan kantor, dan terakhir latar belakang identitas usaha. Selanjutnya, poin kelima yaitu rencana operasi produksi, yang meliputi proses produksi atau pelayanan, bangunan dan perlengkapannya, mesin dan perlengkapannya, dan terakhir sumber bahan baku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Baiklah, saya akan menjelaskan
lanjutan dari penjelasan dari Putra, isi dari perencanaan bisnis IT. Yang keenam merupakan rencana pemasaran. Dalam menerapkan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem kelolanya diambil secara sistematis. Artinya, dalam setiap ketuk palu yang dilakukan, hal itu telah mendapatkan persetujuan dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi penetapan harga, rencana atau pelaksanaan distribusi, promosi yang akan dilakukan, dan pengembangan produk. Elemen yang ketujuh adalah perencanaan organisasi. Proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tersebut, mencakupi bentuk kepemilikan dan struktur organisasi, informasi partner, uraian hak dan kewajiban, dan latar belakang anggota manajemen. Next. Kapan permodalan dan manajemen keuangan. Beberapa yang diberikan adalah biasanya mulai dibutuhkan sumber modal yang diharapkan, biaya modal dan arus kas atau tingkat pembalian dari modal tersebut. Permodalan dan manajemen keuangan mencakup neraca pembukaan, proyek aliran kas, analisis dan sumber permodalan. Yang sembilan, studi kelayakan risiko. Poin ini sangat diperlukan untuk beri penjelasan dari berbagai aspek, seperti tinjauan aspek ekonomi, tinjauan aspek hukum, tinjauan aspek teknis, tinjauan aspek pasar, dan lain. Dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa unit atau usaha bisnis yang akan dilakukan adalah layak dan memiliki prospek yang baik. Next. Selanjutnya adalah hambatan pengguna teknologi komunikasi bisnis. Yang pertama, ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Salah satu hambatan pengguna teknologi komunikasi bisnis adalah ada ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki. Dalam organisasi atau perusahaan, manajer atau pimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap pengguna teknologi. Hasil studi menunjukkan bahwa persepsi manajer atau pimpinan berpengaruh pada pandang organisasi atau perusahaan pada peran teknologi. Yang ketiga, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Hambatan pengguna teknologi komunikasi bisnis juga dapat disebabkan oleh kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Hal ini terjadi manakala manajer atau perusahaan telah teknologi sementara pegawai di bawahnya tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan teknologi yang digunakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Modesta. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari Salsabila ke hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang kurang memenuhi standar juga dapat mendatangkan hambatan tersendiri. Berbagai perangkat teknologi yang digunakan untuk komunikasi di antara pembeli dan penjual umumnya membutuhkan untuk berbagai platform yang sama. Organisasi atau perusahaan yang berencana untuk menerapkan teknologi dalam komunikasi bisnis perlu dilakukan proses pemilahan dan pemilihan teknologi yang tepat sehingga benar-benar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. 5. Alokasi dana. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis kerap kali membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi jika mengingat kebutuhan teknologi guna mendukung kinerja organisasi atau perusahaan. Umumnya, teknologi dengan spesifikasi tinggi membutuhkan dana yang tidak sedikit dibandingkan dengan teknologi dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini memberikan hambatan tersendiri bagi
organisasi atau perusahaan yang memiliki keterbatasan dana. Next. 6. Mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Beberapa organisasi atau perusahaan dengan memiliki keterbatasan dana cenderung untuk menerapkan atau menggunakan teknologi dalam komunikasi bisnis. Hal ini disebabkan mereka merasa bahwa biaya yang mengembangkan atau memelihara sistem teknologi sangat mahal dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. 7. Lambatnya koneksi internet. Organisasi atau perusahaan yang menjalankan bisnis secara online dengan mengadopsi e-komersi atau e-business memerlukan ketersediaan keyboard seperti DSL, Bible, atau broadband berkapasitas tinggi. Koneksi internet yang lambat menyebabkan lambatnya pengiriman data dan membuat organisasi atau perusahaan enggan untuk menggunakan internet yang menjalankan bisnisnya. 8. Permasalahan integrasi teknologi. Integrasi teknologi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Organisasi atau perusahaan dengan keterbatasan dana cenderung untuk enggan melakukan integrasi teknologi. Next. 9. Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual secara online. Organisasi atau perusahaan skala kecil cenderung menemui hambatan yang lebih besar dalam hal menjual produk atau jasa secara online dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan skala besar. Telah memiliki nama yang dikenal masyarakat luas. Konsumen online cenderung untuk mencari produk atau jasa yang ternama karena dipandang sangat kredibel dibandingkan dengan produk atau jasa yang belum memiliki nama atau belum dikenal. 10. Kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Organisasi atau perusahaan umumnya menawarkan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi secara online, misalnya dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak konsumen terkait sistem keamanan yang dimiliki oleh website dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Umumnya, organisasi atau perusahaan yang bekerja sama dengan pihak lain, mereka perlu menjaga atau memperbaiki tingkat keamanan data dan informasi selama kerjasama berlangsung. Oke, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.